Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiri Larasati dari S1 Keperawatan 7B Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa jurnal keperawatan kritis 3 yang telah saya buat. Jurnal kali ini membahas tentang gangguan cairan pada pasien kritis. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Jurnal pertama berjudul Analisis Perubahan Hemodinamika Tubuh pada Pasien Hiperglikemia dengan Terapi Rehidrasi di IGD RSUD Iskak Tulungagung, yang diteliti oleh Erik Ilham Lutfi, Titin Andri Wihastuti, dan Heri Kristianto. Lalu pada jurnal kedua, saya menggunakan jurnal dengan judul Developing Nursing Standard for Maintaining Fluid and Electrolyte Balance for Critically Ill Patients in Intensive Care Units oleh Mona Abdel Ghani Leila, Nahed Atia Kandel, Amani Muhammad Sabul, and Hen El Sayed Monsur. Pada jurnal pertama yang diteliti oleh Erik Ilham Lutfi, Titin Andri Wihastuti, dan Heri Kristianto, penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2017 dengan judul Analisis Perubahan Hemodinamika Tubuh pada Pasien Hiperglikemia dengan Terapi Rehidrasi di IGD RSUD Iskak Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode rancangan penelitian adalah analitik komparatif dengan pendekatan kohort. Jenis kohort yang digunakan adalah kohort prospektif. Waktu penelitian yang digunakan adalah Juni hingga Juli 2017 di IGD RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan 56 responden. Dari 56 responden ini menggunakan kriteria seluruh pasien hiperglikemia akut maupun hiperglikemia krisis yang masuk rumah sakit di RD RSUD, IGD RSUD Dr. Iskak Tulungagung, baik di ruang red zone maupun yellow zone yang mendapat terapi rehidrasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Dengan cara pengumpulan data, yaitu peneliti mengambil data setelah program terapi rehidrasi diberikan sampai program terapi dihentikan, atau dimodifikasi dengan metode lain seperti terapi rehidrasi kombinasi insulin. Pengukuran hemodinamika dilakukan sebanyak 3 kali. Pengukuran dengan pembagian waktu sebelum di dalam program terapi dan sesudah pemberian terapi rehidrasi diberikan. Hasil dari penelitian adalah berdasarkan hasil penelitian analisis perubahan osmolaritas dan hemodinamika tubuh pada pasien hiperglikemia dengan terapi rehidrasi, dapat disimpulkan bahwa 1. Ada perubahan osmolaritas tubuh pada pasien hiperglikemia sebelum dan sesudah terapi rehidrasi. 2. Tidak terdapat perubahan frekuensi nadi pada pasien hiperglikemia sebelum, selama, dan sesudah terapi rehidrasi. 3. Tidak terdapat perubahan frekuensi pernapasan pada pasien hiperglikemia sebelum, selama, dan sesudah terapi rehidrasi. 4. Tidak terdapat perubahan tekanan darah sistolik pada pasien hiperglikemia sebelum, selama, dan sesudah terapi rehidrasi. 5. Tidak terdapat perubahan saturasi oksigen pada pasien hiperglikemia sebelum, selama, dan sesudah terapi rehidrasi. 6. Tidak terdapat perubahan kesadaran pada pasien hiperglikemia sebelum, selama, dan sesudah terapi rehidrasi. Kelebihan jurnal 1 adalah pembahasan hasil penelitian yang dijelaskan secara menyeluruh. Namun ada kekurangan, yaitu tidak dijelaskannya kriteria eksklusi dan inklusi responden. Alat instrumen yang digunakan juga tidak dijelaskan secara rinci. Rekomendasi untuk jurnal
ini adalah adanya penurunan signifikan osmolaritas atau kadar gula darah akibat terapi rehidrasi. Dalam penelitian ini diharapkan semua instansi kesehatan melakukan manajemen rehidrasi sebagai terapi awitan dalam manajemen kegawat darurat DM hiperglikemia. Bagi petugas kesehatan di layanan kegawat daruratan, hendaknya selalu melakukan monitoring hemodinamika pada pasien DM hiperglikemia dengan terapi rehidrasi meskipun dari hasil penelitian tidak terdapat perubahan yang signifikan dari indikator hemodinamika tubuh karena banyak faktor seperti yang peneliti jelaskan di jurnal. Pada jurnal kedua, yaitu yang diteliti oleh Mona Abdel Ghani Leila, Nahed Atia Kandel, Amani Muhammad Sebel, dan Hen Al Sayed Monsor yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul Developing Standard for Maintaining Fluid and Electrolyte Balance for Critically Ill Patients in Intensive Care Units. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini memiliki desain eksplorasi deskriptif. Studi ini termasuk sampel kenyamanan 40 perawatan kritis yang terlibat dalam memberikan perawatan langsung untuk pasien yang sakit kritis dalam pengaturan penelitian. Selain itu, ada 15 ahli dari bidang perawatan kritis yang direkrut dalam penelitian untuk mengevaluasi validitas alat pengumpulan data. Waktu penelitian yang digunakan oleh jurnal ini adalah Februari hingga Mei 2017 di ICU Rumah Sakit Mount Sinai University Emergency Hospital dengan menggunakan 40 responden. 40 responden ini menggunakan kriteria 15 ahli di bidang keperawatan kritis dan 40 perawat yang bekerja di ICU yang disebutkan. 15 ahli untuk grup 1 dan 40 perawat untuk grup 2. Kelompok ahli tersebut termasuk 5 konsultan medis dan spesialis, 3 kepala perawat dari pengaturan penelitian. Ini juga mencakup 7 staf akademik dari perawatan kritis dan perawatan darurat, dan Departemen Perawatan Bedah Medis dari Fakultas Keperawatan Universitas Monsora. Kelompok perawat melibatkan perawatan kritis yang terlibat dalam perawatan pasien langsung di ICU terpilih, yang memiliki setidaknya 1 tahun pengalaman kerja di ICU. Instrumen yang digunakan pada jurnal ini adalah Nursing Competencies for Fluid and Electrolyte Standard Questionnaire. Yang kedua adalah Nursing Standards for Maintaining Fluid and Electrolyte Balance Observation Checklist. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah para responden diwawancarai secara individu di tempat kerja mereka untuk mengumpulkan pendapat mereka tentang kompetensi keperawatan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit untuk pasien yang sakit kritis. Mereka diminta untuk menandai setiap kegiatan dengan setuju, agak setuju, atau tidak setuju. Setiap wawancara ini berlangsung antara 45 sampai 60 menit. Hasil dan pembahasan jurnal 2, yang pertama ada informasi pribadi dan latar belakang para ahli. Data pribadi dan latar belakang kelompok ahli menunjukkan bahwa 40% dari para ahli berada dalam kelompok usia antara 40 dan 49 tahun. Lebih dari setengahnya memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun. Lebih dari sepertiga pakar adalah dosen. Selain itu, 73,3% dari para ahli menghadiri program pelatihan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit di ICU, dengan 63,6% dari mereka menghadiri program ini dalam bentuk kuliah. Yang kedua adalah langkah-langkah penilaian yang diperlukan untuk cairan dan elektrolit standar. Pendapat para ahli mengenai langkah-langkah penilaian yang harus dimasukkan dalam standar keperawatan cairan dan elektrolit
yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% dari para ahli sangat setuju bahwa tekanan vena sentral atau CVP, grafik keseimbangan cairan, kehadiran kejang, dan suplemen nutrisi adalah kriteria penilaian yang harus dimasukkan dalam rencana manajemen gangguan cairan dan natrium. Selain itu, semua ahli, yaitu sebanyak 100%, sangat setuju untuk memasukkan penilaian perubahan elektrokardiogram atau EKG, puls perifer, nutrisi, tanda triad Trussner's positif, dan Shostrak's sebagai langkah penilaian untuk ketidakseimbangan kalium dan kalsium. Selain itu, semua ahli agak setuju bahwa penilaian harian terhadap berat badan dan perubahan refleks hipoaktif atau hiperaktif adalah kriteria penilaian penting untuk cairan dan electrolyte balance. Penelitian kulit 86,7% dan perubahan otot 66,66% juga dipilih sebagai indikator untuk gangguan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, praktik perawat untuk menjaga keseimbangan cairan untuk pasien yang sakit kritis. Praktik perawat kritis untuk menjaga keseimbangan cairan bagi pasien yang sakit kritis yang mengalami gangguan keseimbangan cairan. Hasilnya menggambarkan bahwa hampir setengah dari perawat yang diteliti kompeten dalam penilaian CVP per jam dalam penilaian pertama dan kedua, yaitu masing-masing 47,5 dan 52,5. Hanya 40% perawat yang kompeten dalam mengukur asupan dan keluaran cairan. Kelebihan jurnal 2 ini adalah menjelaskan secara jelas bagaimana pengambilan data. Namun ada kekurangannya, yaitu jumlah responden yang sedikit dan tidak tersedianya skala pengukuran ICU yang diteliti. Rekomendasi untuk jurnal ini adalah dalam terang temuan penelitian tersebut, program pelatihan berkelanjutan harus diselenggarakan untuk perawatan kritis tentang menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit untuk meningkatkan kinerja mereka dan akibatnya meningkatkan hasil perawatan. Standar keperawatan cairan dan elektrolit yang dikembangkan perlu diuji efektivitasnya pada hasil akhir pasien yang sakit kritis. Begitu penjelasan hasil analisa jurnal keperawatan kritis 3 yang saya lakukan. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.